kembali lagi di sini bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang dark psychology dari karyanya Nobita Wede. Apakah kalian pernah merasa dimanipulasi atau pernah secara tanpa sadar menggunakan teknik ini untuk mendapatkan sesuatu? Hari ini kita akan membahas buku yang akan memberikan wawasan pada kalian bagaimana mengatasi hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, apa sih itu dark psychology? Sebelum itu, kalian perlu memahami terkait psikologi dulu. Psikologi itu terdiri dari dua kata, yaitu psikis dan logos. Psikis itu artinya kejiwaan, dan logos artinya ilmu. Artinya, psikologi adalah ilmu tentang kejiwaan. Jadi, seseorang yang menggunakan dark psikologi ini memanfaatkan psikologi untuk mendapatkan tujuannya, dalam tanda kutip. Jadi, intinya, dark psychology adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang bisa mengontrol, memanipulasi, dan mempengaruhi orang lain, seringkali tanpa mereka sadari. Bahkan, teknik ini digunakan dalam hubungan pertemanan, bahkan di tempat kerja. Adapun teknik-teknik yang dibahas dalam buku ini, itu yang pertama, gaslighting. Pernahkah kalian merasa seperti meragukan ingatan atau realitasmu sendiri? Bisa jadi itu fenomena gaslighting yang diciptakan oleh seseorang. Contohnya, misalnya pasanganmu bilang kamu lebay. Aku gak pernah bilang itu. Padahal jelas-jelas dia mengatakannya. Yang kedua, love bombing. Pasti di antara kalian gak asing dengan kata-kata ini. Terlalu banyak perhatian di awal hubungan, tapi dia tiba-tiba berubah. Itu salah satu teknik manipulasi. Contohnya nih, pasangan kalian memberi perhatian berlebih, lalu tiba-tiba menjauh untuk membuat tergantung padanya. Yang ketiga, guilt tripping. Pernahkah kalian merasa bersalah karena menolak permintaan dari orang lain? Contoh, temanmu berkata, aku pikir kamu teman baikku, ternyata enggak. Untuk membuatmu merasa bersalah atas hal yang kamu tolak tadi. Jadi, lebih waspada dalam hal-hal semacam ini. Karena trik-trik manipulasi yang digunakan oleh oknum-oknum untuk memanfaatkan kalian untuk mendapatkan tujuannya, itu banyak tekniknya. Mungkin pacar kamu, orang-orang di sekitar kamu bisa menggunakan teknik-teknik ini untuk memanfaatkan kamu tanpa kamu sadari. Contohnya nih, dalam kasus, nggak usah jauh-jauh deh, kasusnya Iwayan Agus Wartama. Dia diduga memanipulasi seseorang untuk tujuan tertentu. Dia memanfaatkan kerentanan psikologis seseorang untuk mendapatkan tujuannya. Jadi secara tidak sadar, orang itu mengikuti kemauan si pelaku. Ya. Ada juga kasus seorang CEO menggunakan psikologi gelap untuk mengendalikan bawahannya.
ada juga beberapa kasus pasangan menggunakan gaslighting selama bertahun-tahun hingga korban kehilangan rasa percaya diri. Banyak kejadian seperti itu. Kalau kamu merasa ada yang aneh sama hubunganmu, itu artinya kamu harus waspada. Karena bisa jadi kamu sedang dimanipulasi. Lalu bagaimana sih cara untuk melindungi diri dari manipulasi ini? Pertama, sadari tanda-tanda awalnya. Kalau seseorang terlalu cepat menunjukkan perhatian, berlebihan, atau sering membuatmu merasa bersalah, waspadalah. Karena itu mencurigakan. Bisa jadi itu tanda-tanda awal mereka ingin memanfaatkan kamu. Yang kedua, tetapkan batasan emosional. Jangan terlalu ketika orang bercerita A, kalian langsung meresapi dan turut mengambil emosi atas cerita tersebut. Misalnya ikut sedih, ikut prihatin. Jangan biarkan orang lain mengambil kendali emosimu, karena itu berbahaya. Terus pelajari komunikasi asertif. Belajar mengatakan tidak pada hal apapun tanpa merasa bersalah. Karena ketika kamu merasa bersalah, itulah saatnya mereka memanfaatkan kamu. Dan yang paling penting, jangan biarkan dirimu menjadi korban. Terus, menurut kalian, apakah layak buku ini untuk dibaca? Menurut saya layak, karena itu bisa mencegah kalian untuk menjadi korban atas tindakan-tindakan kriminalitas di luar sana. Karena buku ini mengajarkan kita untuk menghindari hal-hal tersebut. Tapi ingat, jangan gunakan teknik ini untuk tujuan tertentu atau berupaya untuk memanipulasi seseorang. Jangan ya, karena itu berbahaya. Kalian bisa terjerat oleh hukum. Jadi, sayangi dirimu sendiri. Jangan pernah terlibat hal-hal semacam ini, karena pasti ada resiko yang kalian tanggung. Kesimpulannya, buku ini sangat worth it untuk dibaca, karena banyak di luar sana korban-korban yang tidak mengetahui bahwa dirinya sedang dimanipulasi oleh seseorang. Jadi, pikiran dari seorang kriminal itu sangat sulit untuk ditebak. Bahkan meskipun kalian pelajari buku ini, itu belum tentu kalian bisa mempelajarinya secara langsung. Tapi setidaknya kalian bisa menjaga diri ketika hal ini terjadi pada kalian. Apabila kalian ingin baca lebih lanjut tentang buku ini, bisa kalian beli di online. Sekarang sudah tersedia di manapun. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan komen di bawah apakah kamu pernah mengalami manipulasi seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.